Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya ingin berbagi bagaimana caranya mendaftar di HBKU. Teman-teman bisa googling HBKU atau Hamad bin Khalifah University, Qatar, salah satu kampus besar dan ternama yang juga menyediakan beasiswa yang cukup menarik untuk teman-teman. Jadi bisa ketik saja HBKU atau Hamad bin Khalifah University dan akan muncul hasil seperti ini. Jika kita klik ke halaman atau websitenya kampus, kita akan mendapati seperti ini tampilannya. Ada beberapa program yang disediakan dan juga setidaknya ada beberapa fakultas yang ada di HBKU. Ada Islamic Studies, ada Humanities and Social Sciences, ada Science, ada Engineering, ada Law, ada Health and Life Sciences, dan ada College of Public Policy. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan, yaitu tentu saja nanti teman-teman mengisi aplikasi atau pendaftaran di HBKU. Kemudian ada academic transcript. Jadi ini adalah transkrip nilai akademik terakhir teman-teman. Untuk yang sudah lulus dan megang ijazah, bisa pakai ijazah dan juga transkrip. Sementara yang bagi lulus, ini menariknya HBKU, dia menerima SKL atau surat keterangan lulus. Yang penting ada academic transcript. Kemudian nantinya teman-teman diminta untuk melampirkan tes atau skor tes bahasa Inggris, baik itu TOEFL IBT ataupun IELTS. Jadi untuk informasi bahwa teman-teman tidak bisa menggunakan TOEFL ITP ya, setidaknya TOEFL IBT. Kemudian nanti tolong teman-teman siapkan letters of recommendation atau surat rekomendasi yang berasal dari 2 orang, baiknya dari 2 akademisi, bisa dari dosen pembimbing skripsi teman-teman ataupun dosen wali, jadi yang mengenal teman-teman. Bisa juga dari pemberi kerja, tempat teman-teman bekerja, tapi baiknya di sini adalah berasal dari background akademik. Kemudian ada personal statement of interest, yaitu ini semacam esai yang menerangkan latar belakang, kemudian latar belakang diri, kemudian pendidikan, tempat teman-teman bekerja atau riwayat pekerjaan, dan seterusnya, dan hingga alasan kuat mengapa teman-teman mau melanjutkan di Hamad bin Khalifah University spesifik sampai ke programnya. Apa yang akan membantu dari program yang akan teman-teman ambil di HBKU kepada diri dan juga kepada social impact yang akan teman-teman berikan. Kemudian ada curriculum vitae, ada dokumen pendukung, dokumen identifikasi seperti paspor. Jangan lupa, jadi karena ini nantinya mensyaratkan paspor, sehingga teman-teman itu pastikan sudah memiliki paspor ya. Untuk yang ingin mendaftar, coba segera mungkin untuk membuat paspor, dan pastikan karena ini deadline-nya tanggal 2 Februari 2025 untuk yang tahun ini, pastikan sebelum tanggal itu teman-teman sudah memiliki, sudah memegang, dan sudah tahu nomor paspor dan juga tanggal kadaluarsa paspor. Kemudian nantinya teman-teman setelah mendaftar ini, untuk proses review pendaftaran teman-teman diminta untuk membayar biaya pendaftaran sebesar 250 rial Qatar atau kurang lebih sekitar 1.250.000. Jadi memang ini yang agak
berat di awal, tapi nanti akan terbayar ketika teman-teman mendapatkan beasiswa di sana. Nah, untuk beasiswa ini ada keterangan, misalnya untuk di The College of Islamic Studies tidak menyediakan beasiswa untuk mahasiswa internasional bagi yang mengambil graduate certificate programs. Jadi nanti ada graduate programs, ada certificate program. Ini dua hal atau dua program yang berbeda. Kalau sertifikat itu dia bukan gelar resmi, jadi dia semacam non degree gitu. Kemudian ada yang terakhir, admission inquiries. Oke, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan, bahwasanya untuk transkrip akademik dan juga ijazah itu teman-teman diharapkan juga sudah menyertakan terjemahan. Transcript in language other than the English or Arabic must be accompanied with an official translation. Jadi transkrip nilai yang tidak ditulis dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Arab harus disertai dengan terjemah resmi. Nah, sehingga di sini teman-teman tidak bisa membuat terjemah sendiri. Jadi teman-teman memerlukan penerjemah resmi. Salah satu penyedia layanan terjemah resmi tersumpah adalah teman-teman bisa cek Instagram @beasiswa_timur_tengah, karena @beasiswa_timur_tengah menyediakan layanan terjemah resmi tersumpah, sehingga dia juga terdaftar secara hukum. Dan menariknya adalah dia menyediakan layanan terjemah resmi tersumpah dengan biaya yang cukup terjangkau untuk teman-teman. Untuk mendaftar, teman-teman bisa klik di admission, kemudian nanti akan diarahkan ke apply now. Di sini karena teman-teman misalnya belum punya akun, maka klik create account dan teman-teman diminta untuk menulis, melengkapi beberapa kolom ini. Setelah teman-teman memasukkan ini semua, nah ini untuk residensi status kita pilih internasional. Kemudian untuk entry term hanya ada satu pilihan, yaitu fall 2025 academic level. Misalnya ini saya mengambil untuk graduate atau master, klik di graduate. Dan untuk academic program, yaitu program yang ingin kita ambil, misalnya saya ingin mengambil Contemporary Islamic Studies. Setelah itu kita klik create account dan nanti akan ada email yang dikirim ke email kita. Emailnya adalah seperti ini, teman-teman klik saja activate dan akun teman-teman sudah aktif. Setelah itu klik sign in untuk masuk ke tadi akun yang sudah teman-teman buat. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman di sini bisa klik create a new application. Untuk master, teman-teman klik di sini. Untuk PhD berarti klik di atas. Kemudian klik next. Setelah itu teman-teman nanti diminta untuk mengisi beberapa hal. Jadi ada plans, yaitu rencana studi, ada personal, demografik, dan hingga ke additional information. Saya akan tuliskan beberapa data biar cepat, tidak bertele-tele di sini. Namun akan tetap saya tunjukkan beberapa hal yang memang patut untuk teman-teman perhatikan. Misalnya seperti applicant type,
karena kita internasional, kita klik internasional, dan kemudian untuk konsentrasi ini khusus hanya ada di Contemporary Islamic Studies. Untuk yang lainnya tidak ada konsentrasi. Misalnya saya ambil Contemporary Islamic Thought, kemudian save and continue. Kemudian kita akan diminta untuk mengisi beberapa hal ini. Setelah kita mengisi hal data-data kita seperti ini, untuk middle name ini untuk teman-teman yang punya nama lebih dari 2, middle name bisa dikosongi. Untuk last name bisa diisi last name atau nama akhir. Untuk yang lainnya bisa ditaruh saja di first name. Ini kenapa? Karena agar nama teman-teman itu nanti tertera lengkap. Misalnya nama ini ada Adi Jayadi, misalkan kita pakai 3 nama, Adi Sunarta Jayadi. Ketika misalnya nanti Adi middle name-nya Sunarta, Jayadinya di akhir, nanti untuk assignment untuk penandatanganan kontrak dan sebagainya itu memungkinkan yang tertera dari nama kita hanya Adi Jayadi. Jadi Sunarta di sini hilang, begitu ya. Sehingga saya sarankan kepada teman-teman adalah untuk memasukkan nama selain nama akhir di first name. Setelah itu kita isi hal seperti ini. Dan untuk apakah Anda warga negara atau penduduk Qatar, kita jawab saja tidak, dan kita akan diminta untuk mengisi alamat. Untuk alamat, untuk line 1 kita bisa isikan nama jalan dan RT RW, begitu. Untuk line 2 kita isikan kelurahan. Untuk line 3 kita bisa isikan dengan kecamatan. Setelah itu kita diminta mengisikan kontak darurat. Nah, ada beberapa pilihan: orang tua, saudara, pasangan, anggota keluarga lain, dan teman. Kami sarankan untuk teman-teman tidak menggunakan other, karena seharusnya untuk 5 pilihan ini sudah cukup. Misalkan kita pakai parent, orang tua, boleh bapak, boleh ibu ya. Setelah itu kita isikan alamat ini, nomor HP dan sebagainya. Kita klik save and continue, dan kita diminta untuk memasukkan beberapa informasi seperti ini. Untuk nomor paspor ini menandakan bahwa teman-teman harus sudah punya paspor sebelum mendaftar di HBKU. Untuk tanggal kadaluarsa atau masa kadaluarsa paspor, pastikan setidaknya 2 tahun dari tanggal teman-teman mendaftar. Kita klik save and continue. Setelah itu ada pertanyaan, apakah kita sedang mengambil mata kuliah di universitas? Jika tidak, klik saja no, dan kemudian kita diminta untuk mengisikan background akademik kita, akademik background atau latar belakang pendidikan yang sudah kita ambil. Misalnya kita mengetik universitas, ini ada beberapa kampus yang masuk di database-nya HBKU, tapi ada juga yang tidak. Misalkan kalau dari Gajah Mada, ini akan otomatis. Ketika tidak ada, misalnya kita anggaplah lulusan dari UIN Sunan Gunung Jati, ini tidak tampil opsinya, maka teman-teman bisa klik ini, dan kemudian diminta untuk mengetik sendiri nama kampus, kemudian country Indonesia, dan city Bandung. Diminta untuk mengisikan intended year, yaitu tahun kita masuk kampus tersebut. Misalnya 2018 sampai 2020.
2022. Untuk bulannya kita perkirakan saja Agustus, dan kelulusan misalnya di Juni, graduated yes, type of degree. Nah, untuk pendaftar S2 ini teman-teman bisa atau boleh ketika teman-teman yang sudah lulus S2 mengambil S2 yang kedua kalinya di sini. Jikapun misalnya belum pernah mengambil S2 dan ini adalah S2 pertama yang teman-teman daftar, klik saja di bachelor. Ini teman Earth, degree-nya misalnya Bachelor of Arts, academic majornya misalnya di Islamic Studies, degree date-nya itu Juni, tanggalnya 16. Grade scale-nya teman-teman klik saja di overall average out of 4, yaitu skala 4. Hanya dengan ini IPK-nya teman-teman 3,5. Untuk bahasa pengantar misalnya kalau dalam bahasa Indonesia teman-teman klik other. Dan untuk degree attendance type, untuk yang pernah merasakan tatap muka dan online, teman-teman bisa klik hybrid. Kalau full tatap muka klik saja in class, ataupun full online ya online, artinya hybrid. Nah, jika ingin memasukkan kampus lagi, kampus misalnya kampus S2-nya, bisa klik di sini. Kalau misalnya tidak perlu. Ini jika teman-teman akan atau sudah mengambil tes bahasa Inggris, yaitu TOEFL IBT dan atau IELTS. Bisa klik saja di save and continue. Kemudian tambahkan work experience. Work experience teman-teman sesuaikan saja, tapi itu bukan hal yang bersifat wajib. Kemudian untuk native language di Indonesia ini tidak tersedia, maka teman-teman klik other. Apakah tertarik dengan kampus housing? Iya. Bagaimana mendanai pendidikan kita? Nah, kita pilih pilihan yang ketiga, membutuhkan beasiswa dari HBKU. Ini kita klik no. Ini untuk medical condition, kondisi medis atau disabilitas, sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Setelah itu kita diminta untuk mengisi beberapa hal terkait bagaimana kita mengenal HBKU, misalnya dari family and friends. Ini faktor primer yang mendasari kenapa kita memilih mendaftar di HBKU, misalnya karena alumni, dan faktor sekundernya misalnya karena reputasi kampus. Setelah itu untuk 3 hal ini kita yes saja semua. Kemudian teman-teman bisa klik preview untuk melihat data-data yang sudah teman-teman masukkan. Kalau misalnya nanti sudah yakin, bisa klik save application. Dan teman-teman bisa memilih untuk membuat aplikasi atau pendaftaran untuk prodi yang kedua. Jadi HBKU membolehkan pendaftarnya untuk memilih 2 program studi dalam 1 tahun akademik. Misalnya teman-teman ingin mengambil program studi yang lain, misalkan dalam kasus ini saya ingin mengambil studi Islam and Global Affairs. Nah, ini akan mengulang dari awal. Untuk opsi yang kedua, teman-teman masukkan lagi dari awal beberapa hal tersebut. Oke, kita kembali ke my account. Ketika teman-teman sudah mengisi, misalnya saya lanjutkan yang ini. Tadi adalah beberapa hal yang kita isikan di kolom. Nah, untuk
submisi atau untuk upload dokumen di mana? Karena tadi kita isinya di review semua. Untuk upload dokumen kita isikan di sini nantinya. Kita preview semuanya terlebih dahulu. Jika sudah, kita submit application. Kita klik di sini dan ketika status sudah berubah seperti ini, kita klik view. Ini di my account ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman upload di sini. Application fee receipt untuk pembayaran. Nanti kalau tidak salah teman-teman akan mendapatkan email. Coba kita cek email. Nah, email sudah masuk. Kemudian kita mendapatkan email untuk melakukan pembayaran. Yaitu sebesar 250. Ini untuk pendaftaran. Nanti ketika kita sudah diterima, untuk biaya daftar ulang adalah sebesar 350 Rial Qatar, kecuali untuk College of Law. Kita cari 350 Qatar tuh nantinya untuk biaya pendaftaran ulang sebesar 1.500.000 rupiah lebih. Jadi untuk banknya, bank pendaftaran atau bank pembayaran, ada detailnya di sini. Setelah kita nanti sudah membayar 250 Rial Qatar, kita bisa upload nota pembayaran di sini. Kemudian CV upload, kemudian degree atau ijazah dari sebelumnya kita uploadkan di sini, dan juga untuk transkrip nilai. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang belum menggunakan atau belum melakukan penerjemahan dokumen, bisa cek IG @beasiswa Timur Tengah dan dapatkan layanan terjemah dokumen resmi tersumpah yang terdaftar secara hukum di Indonesia. Setelah itu teman-teman diminta untuk menyertakan sertifikat bahasa Inggris. Kecuali misalnya teman-teman berasal dari kampus yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, teman-teman cukup lampirkan surat resmi dari kampus bahwasanya program studi ataupun universitas tempat teman-teman belajar sebelumnya menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Selain itu ada teman-teman mengupload pas foto, kemudian personal statement, semacam esai kurang lebih 400 sampai 500 kata, dan juga ini kalau tadi teman-teman mengupload misalnya teman-teman sudah pernah mengambil S2 sebelumnya, tapi ini tidak wajib karena tidak ada tanda bintang. Kalau yang sudah pernah mengambil S2 sebelumnya bisa tampilkan ijazahnya atau upload ijazahnya di sini, kalau tidak masalah. Kemudian untuk recommendation letter itu tampilannya adalah kita hanya diminta untuk menuliskan nama pemberi rekomendasi dan juga email. Teman-teman klik di sini, dan ini jika kita ada personal note atau catatan personal di notifikasi email. Nah, baiknya teman-teman menghubungi terlebih dahulu calon pemberi rekomendasi teman-teman, sehingga
yang bersangkutan sudah paham apa yang hendak kita minta dan apa yang hendak diminta oleh kampus, begitu. Oke, demikian, semoga bermanfaat tutorial kali ini dan semoga teman-teman sukses dalam aplikasi pendaftaran untuk melanjutkan studi di HBKU Hamad bin Khalifah University Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.